Malam yang terlalu dingin. Malam itu, pukul 11 lewat sedikit. Rendra baru saja duduk di sofa, menyeruput teh hangat, dengan piyama birunya yang mulai longgar di pinggang. Di luar, kota Sukamurni sedang panas-panasnya. Tapi aneh, angin malam itu seperti menusuk kulit. Dingin sekali. Ia menatap kipas angin di pojok ruangan, tidak menyala. AC-nya pun sudah rusak sejak minggu lalu. Tapi kenapa bulu kuduknya berdiri seperti sedang di kutub selatan? Mas Rendra! Mas Rendra! Suara teriak panik datang dari luar. Siska, dengan jaket tebal dan senter di tangan, berlari menuju rumahnya. Komplek kita, dingin banget. Semua orang keluar rumah pakai selimut. Rendra mengerja pelan, mencoba memastikan apakah ia sedang mimpi. Tapi begitu keluar, napasnya berubah jadi uap. Dingin itu nyata. Di ujung jalan, Pak Broto menggigil sambil meneguk kopi panas. Ini bukan biasa, Endra. Termometer di pos ronda barusan nunjuk 10 derajat. Padahal, Sukamurni biasanya tak pernah turun dari 27 derajat malam hari. Rendra mengerutkan kening. Ada yang aneh. Dingin seperti ini, tapi tanpa hujan, tanpa angin barat seolah ada sumber pendingin buatan. Siska memeluk tubuhnya. Mas, ini bukan karena cuaca, ya? Tidak. Ini mekanis. Rendra berjongkok, memperhatikan butiran es kecil di aspal. Lihat ini. Ada pola. Garis melingkar ke arah barat laut kompleks. Seperti pipa bocor. Rara muncul membawa tablet kecil. Aku catat suhu di beberapa titik. Semakin dekat ke gudang kosong di ujung blok C, semakin dingin. Gudang kosong itu punya siapa? Tanya Rendra. Katanya milik Mas Rio, tukang listrik. Tapi udah lama gak kelihatan, jawab Pak Broto sambil bersin. Rendra tersenyum tipis. Baiklah. Mulai malam ini, kasusnya resmi dibuka. Kasus kedinginan misterius Sukamurni. Ia menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Petunjuk awal. Sumber suhu dingin berasal dari arah blok C. Ada bekas pipa berembun di jalan. Semua pendingin alami tidak aktif. Namun, di balik semua itu, satu hal paling mengganggunya. Setiap kali ia mendekat ke arah blok C, jam tangannya selalu berhenti. Efek elektromagnetik, gumam Rendra. Tapi dari mana asalnya? Ketika ia hendak melangkah lagi, tiba-tiba lampu kompleks padam. Gelap total. Hanya dingin yang tersisa. Dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan dan bunyi logam bergeser. Seolah seseorang sedang menutup sesuatu. Mas Rendra, bisik Siska, menggigil. Tenang, jawabnya pelan. Kedinginan bukan masalah, tapi kalau ada yang sengaja membuatnya, berarti ada rahasia besar di balik udara ini. Rendra menatap ke arah gudang blok C, samar di kejauhan, lalu meneguk teh hangat yang kini sudah tak lagi hangat. Baiklah, katanya. Besok pagi, kita cari tahu siapa yang sebenarnya ingin seluruh kompleks ini membeku. Dan malam itu berakhir bukan dengan tidur, melainkan dengan satu kalimat yang Rendra tulis besar-besar di bukunya. Setiap suhu menyembunyikan motif. Dan setiap dingin punya alasan. Jejak es di dinding. Pagi di kompleks Sukamurni terasa ganjil. Matahari bersinar terik, tapi embun di rumput tak mau mencair. Seakan malam yang dingin menolak pergi. Rendra berdiri di depan rumah dengan piyama birunya, yang kini jadi ciri khas setiap warga kenal. Di tangannya,
secangkir kopi yang mulai mendingin meski baru diseduh. "Mas Rendra, lihat ini," teriak Siska dari arah pagar. Ia datang dengan jaket tebal dan membawa kamera ponsel. "Aku baru keliling Blok C. Ada sesuatu di tembok gudang." Rendra bergegas mengikuti. Langkahnya berhenti tepat di depan gudang tua milik Mas Rio, catnya mengelupas, gemboknya berkarat. Tapi yang membuat semua terdiam adalah jejak es yang menempel di dinding, membentuk garis berliku seperti akar pohon beku. "Ini bukan cuma embun," ujar Rendra sambil menempelkan ujung jarinya ke dinding. Kulitnya langsung nyaris membeku. Suhu permukaan -5 derajat. Mustahil di kota seperti ini. Rara datang sambil menggendong alat pengukur suhu buatan sendiri. "Aku ukur, Mas. Di dalam tembok ini, suhunya bahkan lebih dingin lagi. Kayak ada mesin besar di baliknya." Pak Broto mengusap pelipisnya. "Lah, siapa yang pasang mesin di gudang orang tanpa izin RT?" Siska mendesah. "Pak, mungkin justru pemiliknya sendiri yang pasang. Mas Rio kan tukang listrik. Bisa jadi dia bikin proyek rahasia." Rendra terdiam. Ia ingat sesuatu. Beberapa minggu lalu, Mas Rio pernah bercerita soal prototipe sistem pendingin hemat energi. Semua orang waktu itu menganggapnya ide gila. Tapi, bagaimana kalau ternyata prototipe itu berhasil? Dan sekarang malah mengacaukan cuaca mikro seluruh kompleks? "Rara," kata Rendra, "tolong bawa alat termometer jarak jauhmu. Aku mau tahu seberapa kuat energi yang keluar dari sini." Sambil menunggu, ia memeriksa sekeliling. Ada bekas roda besar di tanah, bekas langkah sepatu berat, dan satu hal yang membuatnya merinding, bekas sidik jari di dinding, terbentuk dari embun beku. Seolah seseorang baru saja menempelkan tangan di sana. "Jejak ini baru," bisiknya. Siska mendekat. "Masih ada orang di dalam?" "Bisa jadi." Tiba-tiba, dari balik gudang terdengar suara klik, seperti saklar listrik yang dimatikan. Suhu udara di sekitar mereka langsung naik beberapa derajat. Uap putih yang tadinya keluar dari napas mereka perlahan hilang. Rendra segera mendekati pintu, tapi gemboknya terkunci. Tidak bisa dibuka tanpa merusak. "Kalau dirusak?" tanya Pak Broto. "Ya bisa. Tapi aku tidak mau dituduh pembobol gudang dulu sebelum tahu niat sebenarnya." Rara menyerahkan alatnya. "Energi elektromagnetik tinggi banget, Mas. Ada komponen logam aktif di dalam. Tapi anehnya, sumber dayanya kayak naik turun. Kayak ada yang hidupin dan matiin secara berkala." Rendra menyipitkan mata. Jadi, seseorang sengaja menjaga alat itu tetap setengah aktif. Cukup dingin untuk ganggu lingkungan, tapi tidak cukup kuat untuk meledak. Meledak. Siska panik. "Kalau sistem pendingin overheat, ya bisa," jawabnya santai. Ia duduk di bangku kayu depan gudang, membuka buku catatan. Temuan hari ini. Jejak es membentuk pola cabang, kemungkinan pipa pendingin bocor di dinding. Energi elektromagnetik tinggi, indikasi mesin aktif. Seseorang masih mengakses gudang secara diam-diam. "Mas," tanya Siska pelan, "kalau ini memang buatan Mas Rio, kenapa dia sembunyikan? Kenapa sampai bikin seluruh kompleks kedinginan?" Rendra menatap jauh ke arah rumah-rumah di kejauhan, di mana beberapa ibu-ibu masih menjemur selimut bekas dingin semalam. Karena, katanya, tidak semua penemuan ingin dibagikan. Ada yang hanya ingin membuktikan sesuatu. Siska mengerutkan dahi. "Maksudnya?" "Ego.
Kadang orang menciptakan hal hebat bukan untuk membantu, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Sebelum percakapan berlanjut, suara motor berhenti di ujung jalan. Mas Rio muncul, membawa tas perkakas, wajahnya datar, jaket lusuhnya basah oleh keringat. "Loh, pada ngapain di sini?" tanyanya tenang. Semua terdiam. Rendra tersenyum ramah. "Kami cuma penasaran, Mas. Tadi malam kompleks tiba-tiba dingin banget. Dan kami menemukan jejak aneh di dinding gudang." Mata Rio sedikit menyipit. "Oh, itu? Pipa lama bocor. Bukan apa-apa. Tapi kenapa suhunya bisa -5? Tanya Rara polos. Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap Rendra sejenak, lama, penuh arti, lalu berjalan masuk ke gudang sambil mengunci pintu dari dalam. Suara klik terdengar lagi. Sekejap kemudian, embun mulai muncul di sekitar tembok. "Dia hidupin lagi," teriak Siska. Rendra berdiri. "Kita gak bisa masuk paksa sekarang. Tapi aku akan pastikan malam nanti, aku tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan di dalam sana." Siska menatapnya bingung. "Mas mau ngintip?" "Bukan ngintip," jawab Rendra sambil tersenyum kecil. "Menyelidik. Dua hal yang beda tipis, tapi hasilnya bisa menyelamatkan satu kompleks." Ia melangkah pulang, masih dengan piyama birunya yang kini terkena butiran es halus di ujung lengan. Dan di belakangnya, gudang itu berdiri diam, seolah menahan napas. Sore itu, sebelum matahari tenggelam, Rendra menulis catatan di bukunya. Jejak es tak pernah muncul tanpa alasan. Di balik setiap pendingin, selalu ada sesuatu yang lebih panas dari sekadar mesin, yaitu rahasia. Angin dari arah tak terduga. Malam itu, kompleks Sukamurni kembali tenang, terlalu tenang, bahkan tak ada suara jangkrik, tak ada deru motor lewat. Tapi udara mulai berubah. Dingin itu datang lagi, pelan-pelan, seperti hembusan napas raksasa dari arah gudang Blok C. Rendra menatap jam tangannya, tepat pukul 11 malam. Ia mengenakan piyama garis birunya, jaket tipis, dan membawa senter kecil serta buku catatan. Di pundaknya tergantung tas kain berisi obeng, termometer, dan alat deteksi getaran buatan Rara. Sebelum berangkat, Siska sudah menegurnya, "Mas, kalau ketahuan Pak Broto, dibilang maling nanti." "Tapi kalau gak ketahuan," jawab Rendra santai, "kita disebut pahlawan." "Kalau ketangkep?" Rendra tersenyum. "Ya, disebut nekat." Dan nekatlah dia malam itu. Langkahnya ringan melintasi jalan setapak kompleks yang berkabut tipis. Lampu taman redup, dan suara dengung samar datang dari arah barat, arah gudang Mas Rio. Bukan dengung listrik biasa, tapi lebih dalam, seperti frekuensi mesin besar yang disembunyikan. Begitu sampai di sisi timur gudang, Rendra berjongkok. Ia mengarahkan senter kecilnya ke tanah, ada garis halus di permukaan jalan semen, berembun, membentuk pola seperti pipa tertanam. Saat disentuh, terasa dingin. Jadi benar, gumamnya. Sistem pendingin ini menjalar ke seluruh kompleks. Ia menelusuri garis itu dengan hati-hati, langkah demi langkah, sampai menemukan percabangan di dekat taman kecil kompleks. Dari situ, pipa bercabang dua arah, satu ke utara, satu ke barat. Menurut peta kompleks, arah utara menuju rumah-rumah warga, dan arah barat menuju tangki air umum. Pendingin terhubung ke tangki air, pikir Rendra. Kalau sistem ini bocor ke saluran air, efeknya bisa nyebar ke seluruh area. Ia menyalakan alat getaran buatan Rara.
Jarum di layar bergerak cepat saat didekatkan ke tanah. Ada aliran udara bertekanan di bawah sini, ujarnya pelan. Seperti AC raksasa yang disembunyikan di bawah kaki kita. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari kejauhan. Rendra cepat-cepat bersembunyi di balik semak. Dari balik kegelapan muncul seseorang membawa senter besar. Sosok itu berjalan pelan, berhenti di depan dinding gudang, lalu mengetuk 3 kali. Pintu terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar uap putih tebal. Orang itu menyerahkan sesuatu, seperti tabung logam kecil, kepada seseorang di dalam. Rendra menahan napas. Cahaya senter sempat menyorot wajah orang itu. Ia mengenalnya, Pak Broto. Rendra hampir tak percaya. Ketua RT, bisiknya. Apa yang dia lakukan di sini jam segini? Setelah Pak Broto pergi, Rendra mendekat perlahan. Dari celah pintu yang belum tertutup rapat, ia bisa melihat sedikit isi gudang, deretan tabung logam berembun, pipa-pipa menempel ke dinding, dan di tengah ruangan, mesin besar dengan layar menyala biru redup. Di situ, ia melihat nama yang tertulis di panel logam. Project Polaris by Rio S. Ia mengambil catatan, menulis cepat. Project Polaris, sistem pendingin rahasia milik Rio. Dihubungkan ke tangki air pipa bawah tanah kompleks. Pak Broto terlibat. Namun sebelum sempat menutup buku, suara berat terdengar dari dalam gudang. Siapa di luar sana? Rendra tertegun. Ia segera mematikan senter, berlari ke sisi rumah kosong di sebelah gudang, berjongkok di balik drum bekas kek. Langkah kaki mendekat, disusul suara gembok dikunci rapat. Udara di sekitar mendadak makin dingin, tanda mesin di dalam sedang naik daya. Rendra menarik napas dalam. Gila, mereka nyalain lagi setelah tengah malam. Ini bukan eksperimen. Ini uji coba besar. Ia memutuskan memutar arah, mengikuti jalur pipa ke arah tangki air. Setelah 15 menit berjalan di bawah sinar bulan, ia tiba di lokasi tangki, bangunan kecil di atas bukit mini di ujung kompleks. Dindingnya lembab, sebagian membeku tipis. Ia membuka tutup kecil di sisi tangki, dan benar saja, tercium udara dingin keluar dari dalam. Di bawahnya, sistem pipa baja berlumut mengalir ke seluruh kompleks. Jadi begini cara mereka melakukannya, ujarnya pelan. Mendinginkan udara lewat air, lalu menyebarkannya lewat pipa ventilasi setiap rumah. Satu sistem raksasa yang bisa bikin seluruh kompleks membeku. Namun, ada hal yang belum ia pahami. Mengapa Pak Broto ikut membantu Rio? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan. Suara 2 orang terdengar dari arah bawah tangki. Rendra tiarap, menajamkan telinga. Daya listriknya udah cukup, Pak, kata suara Rio. Besok pagi kita bisa matikan sistem uji coba. Setelah itu, saya kirim data ke investor. Bagus, jawab Pak Broto pelan. Tapi jangan sampai warga tahu. Kalau mereka tahu listrik kompleks ini kita ubah tanpa izin PLN, bisa berabe. Rendra menahan napas. Jadi ini tentang bisnis energi dingin, mereka uji coba sistem pendingin hemat listrik tapi tanpa izin resmi. Setelah mereka pergi, Rendra berdiri perlahan. Dingin di udara kini tak terasa lagi sebagai misteri, tapi sebagai bukti ambisi yang keluar jalur. Di bawah cahaya bulan, ia menatap kompleks yang tampak damai, lalu bergumam. Kadang, angin paling dingin bukan datang dari utara, tapi dari arah orang-orang yang kita percaya. Ia menutup buku catatannya dan berbalik pulang, tanpa tahu bahwa dari jendela gudang yang gelap, sepasang mata memperhatikannya.
Malam itu berakhir dengan suara lembut mesin di kejauhan, dan firasat bahwa kasus ini baru saja berubah dari aneh menjadi berbahaya. Suhu yang tidak bisa diukur. Pagi hari di Kompleks Sukamurni seolah berjalan seperti biasa. Anak-anak sekolah berlarian, ibu-ibu menjemur pakaian, dan Pak Broto keliling membawa daftar iuran. Tapi bagi Rendra, semuanya terasa berbeda. Udara di sekitar masih dingin, tapi tidak alami. Rasanya seperti berada di ruangan ber-AC raksasa. Dan yang lebih aneh, burung-burung tak lagi hinggap di kabel listrik sejak 2 hari lalu. Mas Rendra, panggil Siska dari depan rumah, aku baru dari rumah Bu Rini. Katanya kulkasnya mendadak rusak karena terlalu dingin. Es batu di dalamnya malah membeku keras kayak baja. Rendra menatap Siska serius. Efeknya mulai menyebar. Sistem Polaris milik Rio sudah masuk ke saluran listrik rumah warga. Ia masuk ke ruang kerjanya, ruangan kecil penuh kertas dan cangkir teh. Di meja, terbuka buku catatan besar bertuliskan kasus kedinginan Sukamurni. Rendra menggambar skema pipa dan kabel. Dari gudang blok C, jalur pipa menuju tangki air, lalu bercabang lagi ke saluran listrik kompleks. Mereka menciptakan jaringan energi campuran, udara dingin dan listrik rendah arus tinggi. Kalau tak dikontrol, bisa ganggu pernapasan dan metabolisme warga. Serius, Mas? Tanya Siska. Coba perhatikan. Udah 2 hari ini, orang-orang gampang menguap, lesu, dan meluh tangan dingin. Tubuh manusia juga punya suhu ideal. Polaris mengacaukan itu. Ini bukan cuma soal mesin, ini soal keseimbangan lingkungan. Rendra menatap foto yang ia ambil semalam, Pak Broto dan Rio di depan tangki air. Ia menulis di bawahnya. Motif awal, uang. Tapi ada sesuatu lebih dalam dari sekadar proyek. Beberapa jam kemudian, Rendra memutuskan mengunjungi Rio secara langsung. Ia datang ke bengkel kecil di belakang gudang, pura-pura hendak memperbaiki kipas. Mas Rio, sapa Rendra santai. Saya mau tanya soal sistem pendingin buatan Mas. Rio menatapnya lama. Masih penasaran juga, ya? Detektif Piyama? Rendra tersenyum kecil. Rasa penasaran itu kadang bisa lebih kuat dari rasa dingin. Rio menaruh obengnya. Saya cuma mau bantu warga, Mas. Polaris bisa turunkan suhu udara tanpa listrik besar. Hemat biaya. Warga bakal senang. Warga senang kalau sehat. Tapi kalau sistemnya mengubah suhu tubuh mereka tanpa sadar, itu bukan bantuan, Mas, itu eksperimen. Rio menarik napas panjang. Saya butuh bukti keberhasilan, Mas Rendra. Dulu saya kerja di perusahaan besar pendingin udara. Mereka pecat saya karena dianggap gagal. Polaris adalah pembuktian saya. Dan Pak Broto, dia hanya bantu urusan listrik. Gak tahu soal teknis. Rendra menatap mata Rio. Mas Rio, kalau suhu ini terus turun, anak-anak bisa kena hipotermia. Dan kalau energi elektromagnetiknya naik, bisa ganggu alat pacu jantung atau sistem listrik rumah. Rio diam. Tangannya menggenggam keras meja. Saya tahu risikonya. Tapi ini hanya sementara. Tidak ada eksperimen yang sementara. Kalau menyangkut nyawa orang, jawab Rendra pelan. Saat itulah, ponsel Rendra bergetar. Pesan dari Rara. Mas, aku analisis data suhu kompleks. Suhunya gak stabil. Ada titik panas ekstrim di dekat pos ronda. Seperti arus berbalik. Rendra berpamitan cepat, lalu berlari menuju pos ronda.
Di sana, Pak Broto sedang berdiri memegangi kepala. Wajahnya pucat. Pak Broto. Endra, aku ngerasa aneh. Badan panas tapi kulit dingin. Kayak kebalik semua. Rendra memegang pergelangan tangannya, denyutnya cepat tapi suhu kulitnya rendah. Ini efek langsung dari Polaris. Tubuh Bapak kehilangan kemampuan ngatur panas sendiri. Ia melihat ke arah kabel besar di belakang pos ronda. Di sanalah pipa pendingin Polaris menyatu dengan kabel listrik kompleks. Mereka nyambungin sistem itu ke gardu utama, gumamnya ngeri. Rendra segera mematikan aliran listrik di kotak saklar sementara. Dingin di udara mulai menurun perlahan. Tapi di saat yang sama, terdengar suara keras dari arah gudang, suara letupan logam. Mesinnya overload, teriak Rara yang datang tergesa. Kalau gak segera dihentikan, kompresornya bisa meledak. Rendra menatap Siska. Kita harus matikan dari sumbernya. Dari gudang? Ya. Tapi kalau salah langkah, bisa beku di dalam sebelum sempat keluar. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari ke blok C. Dinding gudang kini dipenuhi es tebal. Setiap langkah menimbulkan bunyi retak. Rendra berjongkok di depan gembok, menempelkan obeng logam. Rara, bantu pantau suhu. Kalau turun di bawah 0, kita berhenti. Rara menatap layar alatnya. Masih -2, -3, -4. Cepat. Dengan satu hentakan, gembok terbuka. Pintu gudang terkuak, dan semburan udara beku langsung menyambut mereka. Di dalam, mesin Polaris berdengung keras. Tabung logam bergetar, dan layar di tengah menunjukkan tulisan berkedip. Sistem error, core temperature undefined. Suhu tak terukur, gumam Rendra. Mesinnya kehilangan kendali. Siska memegangi jaketnya erat-erat. Mas, kita harus matiin dari mana? Rendra memperhatikan kabel merah di panel kanan. Dari sini. Tapi apa? Kalau kabel ini diputus pakai tangan kosong, yang beku bukan cuma udara. Ia menatap sekeliling, mengambil obeng kayu dan bungkus kain. 1, 2, 3. Dengan hentakan kuat, ia cabut kabel utama. Seketika ruangan dipenuhi cahaya biru terang, lalu hening. Semua uap putih menghilang. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Mesin Polaris mati. Tapi di layar terakhir sempat muncul tulisan singkat sebelum padam. Project Polaris Phase 2 uploaded. Rendra memicingkan mata. Fase 2? Jadi ini baru permulaan. Siska menatapnya cemas. Mas, berarti ada cadangannya? Rendra mengangguk pelan. Dan kalau benar, artinya ada orang lain selain Rio yang ikut dalam proyek ini. Ia menulis catatan terakhir malam itu. Suhu bisa diukur, tapi niat manusia tak bisa. Di balik keapagi itu, matahari Sukamurni bersinar lebih hangat dari biasanya. Udara dingin yang membekukan kompleks semalam seolah lenyap. Warga tersenyum lega, anak-anak mulai bermain lagi di taman, dan Pak Broto kembali keliling sambil membawa daftar iuran seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik senyum itu, Rendra tahu sesuatu belum selesai. Ia duduk di meja ruang tamunya, menatap sepotong kabel merah yang ia cabut dari mesin Polaris semalam. Ujungnya terbakar dan berembun beku di saat yang sama, hal yang tak masuk akal. Di bawah mikroskop mini, ia melihat lapisan logam ganda, satu berwarna perak, satunya lagi kehitaman seperti arang. Ini bukan kabel biasa, gumamnya. Ada chip kecil di dalamnya, semacam transmitter.
Siska yang duduk di sofa ikut mendekat. Transmitter? Jadi, mesin itu ngirim data ke tempat lain. Rendra mengangguk pelan. Dan tulisan, Phase 2 uploaded, di layar terakhir bukan pesan error. Itu laporan sukses pengiriman data. Berarti ada orang lain yang nerima datanya? Ya. Polaris mungkin udah dimatikan, tapi otaknya udah dikirim ke pihak luar. Rendra membuka laptop tuanya, menyambungkan kabel ke port analisis buatan Rara. Layar menampilkan sinyal digital samar. Frekuensinya konstan, berulang setiap 2 menit. Ia mencatat. Sinyal keluar ke arah barat daya, 2,4 GHz, frekuensi Wi-Fi komersial. Jadi datanya dikirim lewat jaringan biasa, katanya. Dan kalau benar, penerimanya gak jauh dari kompleks. Mereka pun mulai berkeliling, menyusuri area belakang kompleks tempat sinyal paling kuat. Rara membawa alat pemindai sederhana, sementara Siska bertugas mencatat setiap titik pancaran. Setelah hampir 1 jam, mereka berhenti di depan sebuah rumah kosong di ujung jalan, bekas kantor koperasi lama. Di papan kayunya tertulis samar, disewa, hubungi nomor ini. Namun yang menarik perhatian Rendra adalah antena kecil di atapnya, mengarah tepat ke gudang blok C. Ini dia sumber penerima sinyalnya, ujarnya. Rendra mencongkel pintu pelan, masuk ke dalam bersama Siska dan Rara. Ruangan itu penuh debu, tapi di meja pojok masih ada laptop menyala dengan layar berkedip. Di sana tertulis, Retrieving, Polaris Core Data 100% complete. Siapa yang ninggalin laptop aktif di rumah kosong begini? Siska berbisik. Rendra mendekat. Ia membuka file log di layar dan menemukan daftar alamat IP pengirim dan penerima. Salah satunya membuatnya membeku. Alamat penerima terakhir, Sukamurni Energy Research, PT Arktik Nusantara. Perusahaan riset energi, tanya Rara. Kok baru dengar? Rendra mengetik cepat, membuka folder tambahan. Di dalamnya, tersimpan rencana proyek bertajuk Polaris City Climate Network, sistem pendingin udara berskala kota untuk mengontrol suhu kawasan industri, dipasarkan dengan klaim hemat listrik. Namun di bawahnya ada catatan rahasia. Uji lapangan, Sukamurni Residential Area, disamarkan sebagai tes pribadi. Tujuan, analisis adaptasi tubuh manusia terhadap perubahan suhu buatan ekstrim. Siska menatap layar itu ngeri. Jadi, kita semua ini kelinci percobaan. Rendra menutup laptop pelan. Ya. Mas Rio bukan pelaku utama. Dia cuma alat. Seseorang di balik perusahaan ini yang ingin menguji teknologi mereka tanpa izin. Tepat saat ia hendak menyalin data, terdengar suara dari belakang. Mas Rendra. Rio berdiri di ambang pintu, wajahnya letih tapi matanya tajam. Saya tahu kamu bakal kesini. Rendra menatapnya. Kau tahu. Saya disuruh kirim data ke perusahaan itu tiap kali sistem aktif. Mereka janji bantu saya pasarkan penemuan saya. Tapi saya gak tahu kalau mereka pakai warga buat eksperimen. Siska maju. Mas Rio, kenapa gak bilang dari awal? Rio menunduk. Saya takut. Mereka ancam gak bakal kasih saya kerja lagi kalau bocor. Rendra berjalan mendekat, nada suaranya tenang tapi tajam. Mas Rio, sekarang bukan soal pekerjaan. Ini soal keselamatan orang. Kalau mereka dapat data fase 2, artinya mereka bisa aktifkan sistem dari jauh, dan bukan cuma di Sukamurni. Tiba-tiba laptop berbunyi bip. Di layar muncul pesan otomatis. Polaris Remote System Active,
Initializing Beta Field. Wajah Rendra langsung tegang. Mereka hidupkan lagi dari pusat. Rio panik. Gak mungkin. Aku udah matiin mesinnya. Berarti mereka punya salinan program lain. Dan sistem tangki air masih tersambung ke jaringan kompleks. Rendra segera menyalakan ponselnya, menghubungi Rara yang masih di luar. Rara, cabut semua kabel dari gardu utama sekarang juga. Cepat. Baik, Mas. Namun belum sempat sinyal putus, lampu ruangan berkedip keras. Udara perlahan mendingin lagi. Dari jendela, terlihat kabut putih merayap di jalan-jalan kompleks. Polaris kembali hidup, tapi kali ini tanpa mesin fisik. Semua dikontrol dari jarak jauh lewat jaringan data yang tersisa. Ini fase 2 mereka, desah Rendra. Pendinginan digital, pakai gelombang elektromagnetik untuk manipulasi suhu udara. Siska menggigil. Mas, berarti kita gak bisa matiin dengan alat biasa. Tidak, tapi kita bisa ganggu sinyalnya. Rendra mengambil kabel dari lantai, menyambungkannya ke laptop. Kita balikkan frekuensi ke sumbernya. Kalau mereka nyerang lewat udara, kita serang balik lewat udara juga. Rio membantu, jarinya lincah mengetik perintah. Dalam hitungan menit, gelombang interferensi mulai memantul. Layar menunjukkan status, signal feedback aktif. Di luar, kabut mulai menipis. Suhu kembali normal. Laptop perusahaan itu bergetar, lalu padam total. Rendra berdiri, menarik napas panjang. Koneksi mereka terputus. Rio menatapnya lelah. Berarti selesai. Rendra menggeleng pelan. Belum. Kita baru potong kabel. Tapi orang di balik kabel itu masih di luar sana. Ia menatap logo perusahaan di layar yang sudah beku, PT Arktik Nusantara. Kalau mereka bisa uji coba di kompleks kecil, bayangkan kalau mereka berhasil di kota besar, gumamnya. Malam itu, Rendra menulis catatan baru di bukunya. Kabel bisa putus, tapi koneksi keserakahan manusia tidak pernah benar-benar terputus. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar kasus ini bukan lagi sekadar soal udara dingin. Ini tentang siapa yang berani mengendalikan suhu kehidupan banyak orang hanya demi membuktikan satu hal, bahwa mereka bisa bel yang putus. Teka-teki di ruang pendingin. Malam di kota Merdeka Raya selalu penuh cahaya. Dari kejauhan, gedung-gedung tinggi berkilau seperti kristal, sementara layar-layar besar menampilkan iklan produk yang menjanjikan masa depan yang lebih sejuk, lebih cerdas, dan lebih manusiawi. Namun di balik slogan itu, Rendra tahu satu hal, kehangatan manusia mulai digantikan oleh kendali mesin. 3 hari setelah insiden, kabel yang putus, Rendra, Siska, dan Rara berdiri di depan sebuah gedung megah bertuliskan PT Arktik Nusantara, Energy Climate Research Center. Gedung itu berdinding kaca biru, dingin, dan sunyi seperti es di tengah kota. Mereka menyamar sebagai petugas servis sistem pendingin, dengan Rendra memakai seragam teknisi bertuliskan Sukamurni AC Service yang ia buat dari jaket piyama lamanya. Kalau disangka tukang AC, gak bakal curiga, katanya dengan senyum tipis. Siska mendesah, kalau aku tahu bakal ke markas raksasa teknologi, aku bawa jaket tebal, bukan clipboard. Rara menahan tawa. Tenang, Mbak. Mereka pikir suhu ruangan di sini stabil, padahal sistem mereka sendiri bocor dari eksperimen Polaris. Mereka melewati pintu masuk utama setelah memasukkan izin kerja melalui sistem elektronik. Rendra memerhatikan logo perusahaan yang terpahat di dinding, simbol spiral es yang melingkar seperti pusaran udara. Di bawahnya tertulis moto,
Mengendalikan suhu berarti mengendalikan masa depan. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Intan biru kecil ruang pendingin. Di lantai bawah tanah gedung, mereka menemukan sebuah koridor panjang yang diterangi cahaya biru. Udara di sana jauh lebih dingin daripada luar ruangan, seolah ruangan itu punya musimnya sendiri. Di ujung koridor terdapat pintu logam besar bertuliskan, ruang pendingin, akses terbatas. Rendra menempelkan alat pengacak sinyal yang ia bawa. Sistemnya pakai kunci biometrik, tapi sinyalnya standar 5 GHz. Bisa dipalsukan. Butuh waktu 2 menit sebelum pintu itu terbuka perlahan dengan suara mendesis. Udara dingin menyeruak keluar seperti kabut dari lemari es raksasa. Di dalam, mereka menemukan ruangan silinder besar berisi puluhan tabung logam tinggi, masing-masing terhubung ke kabel, sensor, dan layar digital yang berkelap-kelip. Di tengah ruangan berdiri menara server setinggi 2 lantai dengan lampu hijau berkedip, bertuliskan Polaris Central Core. Siska menatap kagum. Jadi ini pusatnya. Rara menambahkan dengan nada ngeri, ini bukan cuma pendingin. Ini otak yang ngatur cuaca buatan di seluruh kota. Rendra mendekati konsol utama. Di layar, muncul peta digital kota Merdeka Raya dengan titik-titik biru bertebaran di setiap distrik, titik yang menandai menara pendingin mikro milik Polaris. Di pojok bawah layar, tertera status. Phase 3, Urban Climate Simulation 82% complete. Fase 3. Siska bergumam. Rendra mengetik cepat, membuka file deskripsi sistem. Kalimat di dalamnya membuat mereka semua terdiam. Polaris akan menciptakan lapisan suhu buatan di atas kota, mengatur angin, tekanan udara, bahkan kelembapan, guna menstabilkan iklim lokal dan mengurangi panas global. Proyek ini akan menggantikan sistem cuaca alami dengan sistem buatan manusia sepenuhnya. Artinya mereka mau kendalikan cuaca kota. Rara bertanya pelan. Rendra mengangguk. Bukan hanya kota. Ini prototipe. Kalau berhasil, seluruh negara bisa dikontrol lewat jaringan yang sama. Ia membuka log pengembang. Nama-nama ilmuwan tercantum di sana, termasuk satu yang membuat dadanya berdebar, Dr. R.N. Adisaputra. Ini dosenku dulu, ucap Rendra pelan. Dulu beliau bilang, kalau manusia bisa mengatur cuaca, maka bencana bukan lagi takdir, tapi pilihan. Aku pikir itu cuma teori. Siska menatapnya prihatin. Dan sekarang teorinya jadi nyata. Intan biru kecil kebocoran yang terencana. Tiba-tiba, layar besar di dinding bergetar. Seseorang tampak muncul lewat transmisi video, seorang pria berjas putih dengan suara tenang namun tajam. Siapapun yang ada di ruang pendingin sekarang, Anda sedang melanggar area terlarang, katanya. Saya Dr. Adisaputra, Kepala Proyek Polaris. Rendra menelan ludah. Pak Rendra Adisaputra. Ah, ternyata muridku yang dulu suka pakai piyama saat asistensi tengah malam, ujarnya sinis. Kau masih punya rasa ingin tahu yang sama. Tapi kau tak paham, dunia ini butuh keseimbangan baru. Dan Polaris akan memberikannya. Dengan mengorbankan orang, Rendra menahan amarah. Warga Sukamurni hampir membeku karena percobaanmu. Satu kompleks demi kestabilan iklim masa depan? Itu harga kecil. Dr. Adisaputra menatap lurus ke kamera. Polaris bukan mesin pembeku, tapi penentu arah peradaban. Kami sudah hampir selesai. Dalam 2 jam, sistem cuaca buatan akan diaktifkan untuk seluruh kota Merdeka Raya. Tidak akan ada lagi panas, tidak ada lagi hujan tak menentu,
hanya kendali sempurna. Rendra mendekati konsol, mengetik cepat untuk mematikan sistem, tapi layar menolak. Akses denied. Dia sudah kunci semua fungsi, keluh Rara. Tapi setiap sistem punya pintu darurat, jawab Rendra mantap. Ia menelusuri kabel di lantai, menemukan jalur cadangan menuju unit daya utama. Kalau kita putus dari sumber listriknya, sistem berhenti total. Dan semua data Polaris hilang, tambah Siska. Lebih baik hilang daripada dipakai mengatur hidup jutaan orang, balas Rendra. Mereka menyalakan pemotong sirkuit darurat yang dibawa dari tas peralatannya. Suara dengung mesin makin keras, udara makin dingin, seperti gedung itu menolak mati. Lalu, klik. Semua lampu padam. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala merah. Layar terakhir menampilkan pesan. Core of link temperatur stabilize. Rendra menarik napas panjang. Selesai. Namun sebelum mereka sempat keluar, speaker di dinding kembali menyala. Suara Dr. Adi Saputra bergema. Kau mungkin matikan satu inti, Rendra. Tapi Polaris sudah beranak. Setiap menara di kota ini punya sistemnya sendiri. Cuaca buatan sudah mulai, kau hanya hentikan satu pusat, bukan dunia yang kami bangun. Rendra menatap layar yang kini menampilkan radar cuaca. Titik-titik biru mulai menyala satu persatu, menyebar seperti bintang yang lahir. Siska menatapnya khawatir. Mas, ini belum selesai, kan? Rendra menatap layar itu lama, lalu berkata pelan. Belum. Tapi sekarang kita tahu siapa musuh sebenarnya. Ia menatap lambang Polaris di layar terakhir, spiral es yang berputar pelan, lalu menutup laptopnya. Pertarungan berikutnya bukan di laboratorium, katanya. Tapi di langit kota ini. Langit yang tak lagi sama. Pagi itu, Kota Merdeka Raya terbangun dalam keanehan. Langitnya biru sempurna, awan seolah berhenti bergerak, dan udara terasa terlalu tenang. Tak ada burung, tak ada angin, tak ada suara daun bergesek. Seakan dunia menahan napas. Di salah satu atap gedung tua di tengah kota, Rendra, Siska, dan Rara berdiri menatap ke langit yang tampak terlalu sempurna. Di tangannya, Rendra memegang alat kecil berbentuk antena pendek hasil rakitan semalam, pemecah frekuensi Polaris. Polaris udah aktif di semua menara, kata Rara sambil menatap layar tablet yang memetakan titik sinyal. Suhu kota konstan 22 derajat, kelembapan 0. Tapi sensor cuaca alami nunjukin tekanan udara makin turun drastis. Kalau terus begini, badai buatan bakal tercipta sendiri, potong Rendra. Mereka pikir bisa ngatur langit tanpa akibat. Tapi alam gak bisa dikendalikan sepenuhnya. Siska memandangi jalanan di bawah. Orang-orang mulai bingung, sebagian pingsan karena udara kekurangan oksigen akibat sirkulasi udara yang beku oleh sistem Polaris. Mas, kita gak punya waktu banyak, katanya. Rendra menatap dua rekannya. Ini bukan sekadar mesin, tapi jaringan. Satu-satunya cara matikan semuanya adalah kirim sinyal override langsung ke setiap menara dari pusat jaringan, dari menara utama di gedung Polaris Tower. Itu berarti, mereka harus kembali ke jantung kota, tempat semuanya dimulai. Intan biru kecil perjalanan ke menara. Mereka menyusup lewat jalur servis bawah tanah. Di sepanjang terowongan, Rendra melihat uap dingin mengalir dari pipa-pipa. Sistem pendinginnya nyatu sama pipa air kota, ujarnya. Kalau kita gagal, suhu kota bisa jatuh di bawah 0 dalam 1 jam. Setibanya di ruang bawah menara Polaris Tower,
mereka mendengar suara dengung mesin besar. Udara di sana menusuk kulit, meski mereka sudah memakai jaket tebal. "Mas, suhu di sini turun 10 derajat setiap 5 menit, teriak Rara. Rendra mengangguk. "Makanya cepat." Mereka naik ke lantai atas melalui tangga darurat. Setiap langkah semakin berat, bukan karena lelah, tapi karena udara makin tipis. Di lantai 70, mereka tiba di ruang kontrol utama. Di tengah ruangan berdiri sebuah panel raksasa berbentuk lingkaran, dengan pilar logam di tengahnya yang memancarkan cahaya biru muda, inti Polaris Tower. Di atas layar utama tertulis, Phase 3 Complete, Global Climate Sync aktif. Rendra memandang data yang berputar. Ini bukan cuma kota. Mereka mulai sinkronisasi ke jaringan internasional. "Jadi ini bukan eksperimen lokal lagi?" tanya Siska ngeri. "Tidak," jawabnya. "Kalau kita gak hentikan sekarang, dunia bakal kehilangan cuaca alami." Intan biru kecil langit mulai pecah. Rendra mengeluarkan alat antena dari tasnya. Ini satu-satunya yang bisa ganggu frekuensi induk. Rara membantu menyiapkan sambungan daya. "Mas, ini bakal munculkan interferensi besar. Kalau gagal, alatnya bisa meledak." Rendra tersenyum kecil. "Kita udah bikin es menetes di gudang, bikin laptop terbakar di rumah kosong, masa kalah sama angin?" Ia menancapkan antena di tengah ruang, menyambungkan kabel ke panel utama. Layar berkedip. Sinyal merah muncul. "Warning, unauthorized access detected." Siska menekan tombol bantu di panel sebelah. "Mas, dia kunci sistem pertahanan otomatis. Kalau gak dilepas, semua pintu bakal nutup." "Biarkan. Kita gak akan kabur sebelum ini selesai." Rendra memulai pengiriman sinyal override. Cahaya dari menara semakin terang, hingga menerangi seluruh atap gedung. Di luar, langit yang tadinya biru mulai bergemuruh. Awan yang kaku mulai retak seperti kaca pecah. Rara berteriak, "Mas!" Suhu naik cepat. Gelombang baliknya aktif. "Pertahankan sinyal," seru Rendra. "Kita harus bikin langitnya bernapas lagi." Intan biru kecil perlawanan terakhir. Di tengah kebisingan itu, layar menampilkan pesan terakhir dari Dr. Adi Saputra. "Kau tak akan pernah bisa hentikan perubahan ini, Rendra. Polaris bukan mesin, tapi masa depan yang sudah dipilih." Rendra menatap layar itu tajam. Kalau masa depan berarti hilangnya keseimbangan alam, maka itu bukan kemajuan, itu kesombongan. Ia menekan tombol utama override. Cahaya biru membuncah, memenuhi seluruh ruangan. Angin dingin berputar seperti pusaran, memecahkan kaca jendela. Awan di langit pecah, hujan pertama turun setelah seminggu langit diam. Hujan deras mengguyur kota Merdeka Raya. Orang-orang keluar dari rumah, menatap langit sambil menangis lega. Sinyal Polaris padam satu persatu. Sistem Taylor shut down. Di menara, Rendra terhempas ke lantai. Alat antenanya hangus, tapi ia tersenyum melihat hujan di luar jendela kaca. Langit akhirnya kembali bernapas, katanya lemah. Intan biru kecil di bawah langit baru. Seminggu kemudian, berita nasional menyiarkan bahwa proyek Polaris resmi dibubarkan. Semua sistem cuaca buatan dinonaktifkan. Pemerintah berjanji akan meninjau ulang teknologi pengendali iklim dan mengembalikan keseimbangan alam. Rendra duduk di Taman Sukamurni, mengenakan piyama abu-abunya yang kini jadi simbol lelucon sekaligus legenda lokal. Di sebelahnya, Siska membawa 2 cangkir kopi panas,
dan Rara sibuk memeriksa alat sensor kecil yang ia buat sendiri. Udara udah normal, kata Rara tersenyum. Suhu 28 derajat, kelembapan bagus. Dan angin sepo-sepo datang alami, bukan dari pipa. Rendra menatap langit yang kini cerah dengan awan berarak pelan. Lucu, ya, katanya. Kita sibuk ciptakan kesejukan buatan, padahal yang kita cari cuma ketenangan alami. Siska menatapnya lembut. Dan mungkin, dunia butuh detektif piyama buat ngingetin itu. Rendra tertawa pelan. Detektif piyama bukan buat nyari kasus, tapi buat nyari keseimbangan. Di kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar lagi. Warga tertawa, menikmati hujan sisa pagi. Langit Merdeka Raya perlahan berubah warna keemasan saat matahari sore muncul di balik awan. Dan di buku catatannya yang lama, Rendra menulis kalimat terakhir. Manusia bisa menciptakan mesin, tapi takkan pernah bisa menggantikan napas bumi. Ia menutup buku itu, tersenyum. Detektif piyama, sang penyelidik dingin, akhirnya menemukan yang ia cari sejak awal, bukan pelaku, bukan motif, tapi makna, bahwa kehidupan paling hangat justru lahir dari udara yang paling alami.